Tingginya tingkat polusi udara di berbagai wilayah membuat pemenuhan oksigen bersih menjadi sulit. Belum lagi ditambah keberadaan air bersih yang kini kian langka nih, Vic. Ya, itu semua tuh karena memang bumi kita ini kan semakin menua ya. Iya. Jadinya mungkin tidak mampu lagi untuk memulihkan diri secara Iya, otomatis betul gitu. sekali nih, Vic. Tapi ada satu langkah yang bisa sangat membantu pulihnya bumi, yakni lewat aksi peningkatan tanam pohon yang diperingati setiap 10 Januari. Pastinya sih, dan ini memang upaya tanam pohon yang telah berlangsung di berbagai belahan Iya. dunia dan mampu menciptakan lingkungan yang mudah-mudahan akan lebih nyaman untuk ditinggali. Iya. Sejumlah negara di dunia aktif mengembalikan penghijauan di wilayahnya. Hal ini sekaligus merupakan partisipasi dalam program penanaman 1 miliar pohon. Negara Cina menduduki posisi pertama dengan menanam 2,8 miliar pohon. Menggundulnya hutan akibat kegiatan industri membuat pemerintah Cina mengeluarkan larangan penebangan hutan di tahun 1998. Aturan ini berlaku di 13 provinsi dan beberapa daerah di sepanjang Sungai Yangtze, Cina Timur. Akibat munculnya kebijakan tersebut, 92 juta hektar hutan telah terselamatkan. Penduduk yang sebelumnya bermata pencaharian sebagai penebang pohon beralih menjadi penanam pohon. Penghasilan yang mereka peroleh dari pekerjaan menanam pohon sebagian digunakan untuk membeli alat bercocok tanam. Kesadaran penghijauan ini telah meningkatkan kehidupan masyarakat serta melestarikan sejumlah spesies hewan liar. Menduduki posisi kedua adalah India yang menanam 2,1 miliar pohon. Agroforestry adalah sistem yang digunakan masyarakat India untuk menangkal perubahan iklim dan meningkatkan kualitas produk pertanian. Penerapan sistem dengan cara menanam pohon bersebelahan dengan lahan pertanian. Sistem ini dianggap sangat menguntungkan. Selain perolehan produk optimal, juga terbukti mampu menurunkan suhu udara. Masih di India, Desa Piplantri di Rajasthan juga punya program unik. Minimnya jumlah bayi perempuan di desa ini membuat pemerintah setempat merilis program tanam 111 pohon atas setiap bayi perempuan yang lahir. Sang bayi juga akan mendapat tunjangan sebesar Rp31.000 atau setara Rp6 juta. Dana bisa dicairkan setelah bayi berusia 20 tahun. Hal ini juga ditambah persyaratan lainnya, yakni apabila bayi perempuan tersebut terawat, terdidik, dan tidak menikah di bawah umur. Imbasnya, hingga tahun 2013 lalu, 250.000 pohon telah tumbuh dalam jangka waktu 6 tahun. Posisi ketiga hadir Ethiopia dengan jumlah 1,6 miliar pohon. Maraknya hutan gundul yang lagi-lagi akibat kegiatan industri telah menggerakkan sejumlah pihak untuk menghijaukan kembali tanah ini. Di antaranya Ghazal Abdullah Thohir. Warga Amerika asal Ethiopia ini membawa misi kembali ke tanah kelahiran untuk menanam 1 juta pohon. Ia mengajak warga sekitar agar mau berpartisipasi. Awalnya gerakan dimulai oleh 10 pemuda. Selanjutnya berkembang pesat menjadi 450 penanam pohon. Kini ada lebih dari 1 juta pohon telah ditanam pada lahan seluas 11.000 are ini. Seperti Ghazal, Steve Fitch juga tergerak melihat rusaknya alam Ethiopia serta buruknya kualitas kehidupan masyarakat Ethiopia. Lahan yang Steve gunakan ini ia bayari senilai $1 Amerika atau Rp12.000. Sedangkan bibit pohon yang ditanam ia beli seharga 10 sen atau setara Rp1.200. Kini warga yang bekerja menanam pohon sudah mencapai 3.500 orang. Dalam waktu 3 tahun, kuantitas pohon yang ditanam sudah berubah menjadi hutan. Sementara kualitas taraf hidup masyarakat sekitarnya meningkat tajam.